Pace e bene, masih di mea culpa. Di video ini saya mau berbicara tentang ada sahabat-sahabat Protestan yang indoktrinasi, diajarkan secara konsisten untuk memandang gereja Katolik sebagai gereja para penyembah berhala, memiliki pemimpin paus yang adalah antikristus, penyembah Lucifer dengan salib terbalik, dan ajarannya melenceng dari kitab suci, serta mengganggu banyak orang dengan patung-patung yang dia miliki. Para sahabat, saya sangat yakin banyak orang-orang di luar gereja Katolik, terkhusus saudara-saudara Protestan yang hidup rohaninya begitu saleh, berniat sungguh untuk mengenal Kristus dan menunjukkannya secara nyata dalam hidup. Saya sendiri sudah melihat, saya punya banyak tetangga, lingkungan saya adalah lingkungan orang-orang Protestan, dan menemukan bahwa banyak orang Kristen Protestan yang bahkan lebih saleh, lebih berdoa hidupnya, lebih banyak membaca kitab suci dari saya. Dan kepadanya serta kepada yang lain diajarkan kebencian terhadap gereja Katolik. Maka saya pikir sangat dibutuhkan kritisisme. Satu paham yang menyatakan bahwa apa yang saya dengar, apa yang saya terima harus saya kritisi sebelum saya terima sebagai kebenaran. Ketika dikatakan paus itu antikristus, well, prove it, buktikanlah. Di mana bukti keantikristusan seorang paus? Kejahatan apa yang dilakukan oleh paus dalam kesadaran moralnya sampai-sampai ia pantas dilabeli sebagai antikristus? Dan ada kemiripan tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh orang-orang kepada gereja Katolik. Dan ini pasti bersumber dari sumber-sumber yang mirip juga. Sumber-sumber yang mirip juga. Ketika menyebutkan Katolik sebagai penyembah berhala dan melenceng dari kitab suci. Bagaimana ia melenceng dari kitab suci secara sadar, sementara kitab suci dikanon oleh dirinya sendiri. Gereja sendiri yang memberikan kanon, inilah kitab suci kita. Dan kemudian meninggalkan kitab suci itu. Bahwa dalam praksisnya ada penyelewengan secara parsial dilakukan oleh sekelompok orang. Itu terjadi, bahkan sampai sekarang pembacaan kitab suci yang tidak disertai ketaatan dan keinginan untuk belajar malah membawa pada banyaknya ragam teologi. Ada yang menyebut oneness, Sabellian, Jesus only, dan yang mainstream ada Tritunggal. Kita tidak bisa memaksa supaya orang menjadi satu ragam untuk mengenal Kristus. Sedemikian berpengaruh Kristus sampai ada banyak cara untuk mengenal Dia. Ada banyak aliran teologis, pola berpikir teologis yang mencoba mengenali siapa Kristus lintas zaman. Pada zaman dulu, pada zaman sekarang, dan bagaimana ia kelak dikenali. Maka saya pikir amat diperlukan kritisisme di tengah umat untuk menyaring informasi-informasi yang diperoleh tentang siapa itu gereja Katolik. Gereja yang itulah gereja Katolik. Tapi pernah juga saya katakan bahwa sengaja diubah itu supaya tidak nampak secara langsung istilah Katolikosnya, lebih memakai istilah karena kata yang berasal dari bahasa Ibrani. Apakah lebih alkitabiah dimaksudkan, tetapi isinya tetap sama. Katolikos, universal, people of the nations, bangsa-bangsa. Pasti ada kepentingan yang dibela ketika ada orang yang menghasut umat untuk membenci gereja Katolik. Ada kepentingan yang melatar belakangi itu. Ada yang sering berkata, baiklah kita berjalan berdamai. Kita menginginkan itu, tetapi faktanya masih ada ajaran-ajaran yang tidak tampak di permukaan, yang menebar kebencian.
Maka sebelum kita jauh berbicara tentang hubungan Kristen dengan Islam, dalam tubuh kekristenan sendiri ada proyek besar yang harus diselesaikan. Sekali lagi, kita tidak bisa selalu berjalan bersama di rumah yang sama. Kenyataannya kita tidak satu rumah sekarang. Tetapi sekurang-kurangnya kita bisa meminimalisir gesekan yang ditimbulkan oleh kebohongan. Yang mencoba meyakinkan umat dengan beberapa ayat bahwa gereja Katolik adalah sesat, bahwa Paus adalah antikristus, bahwa gereja Katolik penyembah berhala, dan ajaran-ajaran lain. Kita tidak bisa membohongi diri dengan mengatakan bahwa gereja Katolik baik-baik saja sejak semula. Tidak bisa. Ada catatan-catatan yang dengan pemikiran sekarang kita sebut kelam dalam perjalanan sepanjang sejarah gereja. Sekali lagi, ada catatan-catatan yang dengan pemikiran sekarang kita sebut kelam. Karena kita menilai dengan sudut pandang kita sekarang. Misalnya sikap gereja tentang hubungan antara uang dengan kekuasaan politis dengan perilakuannya kepada banyak orang. Gereja yang dulu dihakimi dengan pemikiran sekarang. Dan ini menjadi alat para anti-Katolik untuk meyakinkan banyak orang bahwa Katolik itu sesat. Gereja kita adalah simul justus et peccator. Benar karena berasal dari Kristus sendiri. Peccator, pendosa, karena dirawat oleh orang-orang yang memang berpotensi untuk berdosa. Tapi saya pikir gereja adalah proyek sepanjang hidup yang harus dirawat terus-menerus dengan segala kekurangan-kekurangan kita. Sekali lagi dikatakan ada yang begitu memuja sedemikian istimewa Martin Luther. Martin Luther bukan orang pertama yang mencoba mengkritisi cara hidup gereja. 300 tahun sebelum Martin Luther sudah ada Fransiskus Assisi. Tetapi apa yang dia lakukan? Fransiskus, perbaikilah gerejaku. Maka Fransiskus memperbaiki gereja dari dalam. Bukan malah pergi atau pengikutnya memilih untuk pergi. Sekali lagi, selalu ada catatan-catatan yang buruk. Dengan pemikiran sekarang kita pakai istilah buruk. Yang berlangsung di tubuh gereja dari tahun ke tahun. Tetapi kita tidak bisa dengan gampang berkata saya pergi dari gereja. Dan saya akan meninggalkan ini semua. Kita membutuhkan gereja untuk sanggup dengan baik menerima Kristus sebagai keselamatan kita. Kita membutuhkan gereja. Kita tidak bisa berbicara Jesus only dengan mengatakan saya tidak beragama, saya tidak butuh komunitas-komunitas. Itu sikap kafetaria, memilih yang dia pikir enak lalu meninggalkan yang buruk. Dalam gereja lah Kristus berkarya, dan gereja yang dimaksud di sini adalah gereja Kristus yang oleh gereja Katolik selalu diupayakan untuk dirawat dan dilestarikan di bumi. Pemikiran-pemikiran sederhana, mana tahu berguna tentang meyakinkan diri kita, terutama umat Katolik, bahwa kita berada di komunitas yang menurut kita tepat dan benar, di mana Kristus berjaya. Amin. Pace e bene.